Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang hukum-hukum logika. Nah, pertama, sebelumnya saya akan membahas mengenai ekivalen. Di sini, ketika dua proposisi disebut ekivalen jika kedua proposisi tersebut mempunyai nilai kebenaran yang sama. Contohnya, hukum-hukum logika yang pertama akan saya bahas yaitu hukum komutatif. Ekuivalensi atau biimplikasi yang disimbolkan dengan tanda panah 2 kita sepakati sebagai hukum logika, sehingga kita dapat menggunakan pernyataan di kedua sisi ekuivalensi secara bergantian. Selain itu, tanda T mempunyai arti true atau bernilai benar dan tanda F mempunyai arti valens bernilai salah. Nah, berikut saya akan membuat suatu pernyataan dan kita akan membuktikan apakah itu merupakan hukum komutatif. Nah, di sini saya sudah mesketsakan tabel kebenarannya dengan suatu pernyataan yaitu A konjungsi B implikasi B konjungsi A. Nah, di sini saya sudah membuat tabel kebenarannya yaitu dua pernyataan dengan 4 baris. Nah, di sini pernyataan atau atau proposisi saya membuat A dan B, di mana A-nya yaitu pernyataannya yaitu TTFF dan yang B TFTF. Nah, di sini saya mengoperasikan A dan B atau A konjungsi B, di mana A konjungsi B kita lihat pernyataan A true dan pernyataan B true, maka nilai kebenarannya adalah true atau benar, di mana sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa jika konjungsi itu adalah di mana dua pernyataan bernilai benar, maka nilainya benar. Selain itu bernilai salah gitu. Nah, di sini saya sudah membuat atau menjawab A konjungsi B, di mana yang pertama TT bernilai T, TF bernilai F, FT bernilai F, FF bernilai F. Nah, terus yang kedua B konjungsi A, di mana B-nya di sini TF ya, yang A TTFF. Nah, sama kan? Nah, cuma di cuma saling berkebalikan gitu. Nah, di sini sudah saya buat soal kita membuktikan apakah A konjungsi B implikasi B konjungsi A. Ternyata di sini terbukti ya teman-teman. True kan? Nah, pernyataan yang kedua, saya membuat suatu pernyataan di mana A disjungsi B implikasi B disjungsi A. Di sini sudah saya membuktikan bahwa nilai tersebut merupakan true. Itu. Nah, yang sifat atau hukum logika yang kedua, saya akan membahas mengenai sifat asosiatif, di mana jika A, B, dan C merupakan pernyataan, maka berlaku
yaitu A konjungsi B konjungsi C, B implikasi A konjungsi B, B implikasi konjungsi C. Nah, di sini saya sudah membuktikan pada ruas kiri kita punya, yaitu dengan tabel sebagai berikut. Kan di sini kan pernyataannya ada 3 kan, A, B, C. Nah, kita dengan rumus yang berlaku, yaitu jika pernyataannya 3, maka rumusnya kan 2 pangkat N. Kalau pernyataannya 3 berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti di kolom tabel kebenarannya atau barisnya ada 8. Nah, saya sudah membuat suatu pernyataan yang bagian A yaitu T, 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 F, 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 F. Dan yang B, T, T, F, F, T, T, F, F. Dan yang C, T, F, T, F, T, F, T, F. Nah, di sini ada A konjungsi B. Nah, di sini sudah saya konjungsikan yang A dan dengan B, yaitu dengan hasilnya TT F, 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 F. Dan yang kedua yaitu suatu soal dengan A konjungsi B konjungsi C. Sudah menemukan jawabannya. Nah, pada ruas kanan kita punya sama dengan dengan pernyataan yang sama, dan kita membuat B dan C dengan hasilnya sudah ditentukan. Nah, dan yang terakhir A konjungsi B konjungsi C sudah saya tentukan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa yang A dan B dan C itu merupakan ekuivalen dengan A dan B dan C. Itu terbukti kalau benar. Nah, ini dia pembuktiannya yang ini ya. Terus pembuktian yang kedua yaitu bahwa A disjungsi B disjungsi C berimplikasi atau ekuivalensi dengan A disjungsi B disjungsi C. Nah, di sini saya membuktikan dengan adanya tabel kebenaran. Pada ruas kiri kita punya 3 pernyataan A, B, C dengan suatu pernyataan yang sudah ditetapkan, yaitu A disjungsi B. Nah, bisa kalian lihat sudah tertera di dalam tabel, dan sama juga dengan pada ruas kanan kita punya ini. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa suatu pernyataan A disjungsi B disjungsi C B implikasi A disjungsi B disjungsi C memiliki suatu nilai kebenaran atau terbukti. Nah, berikutnya saya membahas sifat distributif. Jika A, B, dan C merupakan pernyataan, maka di sini sudah saya membuat tabel kebenarannya. Di sini kalian hanya cuma pahami saja konsepnya. Pokoknya pahami saja dasar-dasar dari tabel kebenaran, yaitu misalnya disjungsi, konjungsi, negasi, biimplikasi, itu harus kalian pahami supaya bisa menjawab suatu soal-soal seperti ini. Nah, di sini sudah terbukti ya. Ini sudah saya buat tabelnya. Kalian cuma paham
pahami saja konsepnya, pasti bisa. Sekian dari video saya, nanti ada part 2 nya ya, ini part 1 nya. Thank you.